Ya, selamat berjumpa kembali dalam Telekomentator Science dan kita kembali berjumpa dengan Mas Zulkaida Akbar, peneliti Indonesia, fisikawan Indonesia yang saat ini berada di Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya di bidang fisika dan melakukan penelitiannya di Fermilab. Mas Zul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Zul? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, keluarga sehat-sehat juga. Saya harap juga keluarga Mas Zul udah sehat-sehat ya. Ini udah pasti musim dingin Mas Zul ya di sana Mas Zul ya. Sudah musim dingin, Mas, di sini. Udah salju-salju udah turun Mas Zul atau udah ini? Kalau di Virginia belum, Mas. Kalau di state lain yang lebih utara saya kira udah. Oke. Tapi ini bukan tahun pertama. Mas Zul udah berapa tahun di sana Mas Zul? Kalau di saya kalau US secara umum ini tahun ke 8 atau tahun ke-9 ya, wow. Dari 2013. Tapi kalau di Virginia-nya ini tahun keempat. Sebelumnya saya di Florida. Ini takutnya kulit tropisnya Mas Zul udah berubah nih jadi kulit orang. kena apa? Kena ini maksudnya karena sana cuacanya kering maksudnya. Tidak selembab negara tropis seperti di Indonesia ini maksudnya. Betul. Jadi Florida yang katanya humid aja masih kering menurutnya compare dengan Jakarta misalkan. Jadi biasanya awal-awal gatel itu kalau udah mulai musim dingin karena kering sekali. Istri batuk-batuk karena udaranya udara kering gitu. Man ya ini udah 8 tahun ya sudah mulai adjust sedikit-sedikit lah, udah mulai adjust gitu. Beradaptasi maksudnya. Ya. Mas Zul, ngomong-ngomong soal adaptasi nih Mas Zul, ini ada hubungannya apa enggak ini? Kita kemarin sudah membahas episode sebelumnya mengenai elektromagnetisme. Kemudian beberapa episode lalu kita membahas juga ya, walaupun masih dalam tahap kalau bagi orang awam seperti saya itu masih di tahap yang paling basic lah, pengertian kita mengenai interaksi dasar dari nuklir lemah gitu Mas Zul. Kemudian saya baca-baca Mas Zul, itu ada yang saya temukan itu istilah electroweak. Nah ini katanya ini adalah perpaduan nih antara elektromagnetisme dan nuklir lemah, interaksi dasar nuklir lemah. Nah, apakah ini maksudnya? Ini apakah elektromagnetisme yang mempengaruhi nuklir lemah atau nuklir lemah yang mempengaruhi elektromagnetisme? Apa sih electroweak itu maksudnya? Jadi gini Mas, yang pertama ini saya jelaskan dulu nature orang fisika ya. Jadi orang fisika itu kan dia menyukai kesederhanaan kan. Jadi sesuatu yang dirumuskan itu yang menjelaskan fenomena alam semesta itu harusnya sederhana dan kalau bisa tunggal. Kenapa kalau bisa tunggal? Karena dari ratusan tahun sebelumnya kita belajar banyak fenomena-fenomena yang terkesan terpisah tapi ternyata satu gitu kan. Jadi listrik, magnet dulu fenomena terpisah ternyata satu elektromagnetik. Kemudian termodinamika. Orang berbicara termodinamika kan dari berapa ratus tahun yang lalu kan orang mengukur temperature, pressure, volume gitu. Ternyata variabel-variabel dalam termodinamika seperti tadi pressure dan temperature itu bisa dijelaskan dari bagaimana gas, teori kinetik gas. Jadi ada teori kinetik gas dengan termodinamika ternyata menyatu, statistical physics nama keilmuannya itu kan. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi tentang elektromagnetik yang sudah mapan dari beberapa ratus tahun yang lalu. Kemudian weak interaction, weak theory yang mungkin baru 100 tahun terakhir ditemukan kan. Nah, kemudian orang berpikir tadi kan diilhami dengan kejadian-kejadian sebelumnya bahwa semua yang terpisah ternyata satu fenomena yang sama gitu. Nah orang mencoba merumuskan jangan-jangan elektromagnetik dengan weak theory itu sebenarnya manifestasi dari satu teori yang sama gitu. Nah lalu bekerjalah 3 nama secara terpisah. Biasanya disebut GSW ya. Pertama Glasgow, yang kedua Steven Weinberg, yang ketiga Abdus Salam. Nah 3 orang ini yang pada akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel itu yang dianggap bisa menyunifikasi, menyatukan fenomena elektromagnetik dengan nuklir lemah
menjadi satu fenomena yang namanya electroweak itu, electroweak interaction. Lalu kemudian orang berpikir apa sih sebenarnya electroweak itu gitu kan. Nah, jadi gini Mas, cara orang memformulasi matematika dari teori fisika partikel itu ada beberapa konsep yang pokok, tapi kita nggak, ini saya sebutkan saja, tapi kita nggak bahas detailnya gitu kan. Jadi ada yang biasanya orang merumuskan yang namanya Lagrangian gitu. Nah kemudian tapi yang ingin saya bahas lebih lanjut adalah simetri. Tadi orang fisika menyukai kesederhanaan. Jadi kalau misalkan teorema yang dibangun itu biasa teorema atau formulasi matematika yang simetri. Simetri itu artinya dia ada sesuatu yang conserve, ada sesuatu yang invarian. Nah, dari satu hal tertentu gitu. Contohnya misalkan kita kan tahu energi conserve kan. Nah, orang bisa merumuskan kenapa energi conserve itu ternyata imbas dari simetri atas sesuatu gitu. Nah, sudah berdasarkan, nah orang ngulik, fisikawan seperti tadi Stephen Weinberg, Glasgow dan Salam itu ngulik apa sih simetri yang terkandung dari satu teori gitu. Contohnya gini, kita berbicara simetri rotasi aja, yang paling gampang gitu. Jadi misalkan gini, ini misalkan di atas satu kertas ini orang menggambar panah garis lurus. Misalkan kayak gini, ini panah misalkan ya, panah ke atas gitu. Lalu kertasnya saya rotasikan. Nah, saya rotasikan kan. Nah, panahnya ini pasti berubah orientasi dong dari tadi gini, kayaknya jadi gini kan rotasi. Tapi ada satu yang invarian, ada satu yang sama. Apa itu yang sama? Panjangnya kan sama. Panjang garis panah ini kan sama kan. Jadi kita bisa berbicara, kita bisa bilang bahwa panjang panah ini invarian terhadap transformasi rotasi gitu. Nah, orang mencari hal-hal yang kalau dalam orang matematik kayak gitu, dia orang fisikawan matematisian itu kayak gitu. Apa sih yang invarian terhadap transformasi tertentu? Sebagaimana panjang anak panah invarian terhadap transformasi rotasi. Nah, transformasi rotasi tadi itu bahasa awamnya ya. Kalau bahasa matematiknya itu namanya grup SO, spesial ortogonal. Tapi kita tidak bahas itu kan. Nah, fisikawan dan matematikawan itu mencari apa sih yang invarian terhadap grup-grup rotasi tadi gitu kan. Nah, grup-grup tadi gitu. Nanti grup rotasi tadi kan namanya SO kan, spesial ortogonal. Nanti ada namanya spesial unitary gitu. Nah, penggabungan. Jadi berdasarkan pemahaman tentang hal yang invarian terhadap transformasi tadi, nah itu orang merumuskan teorinya. Salah satunya teori electroweak. Nah, kalau orang berkata, kalau tadi kan sesuatu yang obvious ya, yang namanya anak panah ya tetap harus invarian kalau rotasi kan. Apa sih yang invarian tadi gitu? Nah, semua teori dibangun itu harus ikut teorinya Einstein, teorinya relativitas khusus gitu. Nah, relativitas khusus itu kan dibangun, nah itu kan sama kan yang namanya relativitas ya, itu kan berarti menghubungkan antara dua pengamatan kan. Kayak misalkan gini, ini saya bergerak nih, nah Mas yang melihat saya yang bergerak itu akan melihat waktunya melambat, time dilation. Jadi, nah matematika yang menghubungkan antara waktu yang diamati oleh Mas dengan waktu yang diamati oleh saya yang bergerak itu kan relativitas khusus kan. Nah, teori yang dibangun untuk menjelaskan partikel itu harus nurut dong sama special relativity dong. Artinya dia harus nurut dengan transformasi dari special relativity. Nah, in short story, 3 orang itu yang akhirnya berhasil merumuskan unifikasi dari elektromagnetik dan weak theory berdasarkan atas
pokoknya ini harus invarian tadi seperti anak panah terhadap grup transformasi tertentu. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah gini, bahwa kita tahu bahwa elektromagnetik itu dia dibawa oleh foton ya. Kemarin kita discuss bahwa interaksi elektromagnetik ini dibawa oleh foton. Kemudian interaksi weak theory itu dibawa oleh bukan satu tapi tiga. Ada W+, ada W-, dan Z boson. Nah, yang at the end tiga-tiganya ketemu di CERN. Makanya tiga-tiganya Glasgow, Steven Weinberg dan Abdus Salam dia dapat hadiah Nobel. Nah, unifikasinya di mana? Kok orang ada 4 foton dan 3 ini kok unifikasinya di mana? Unifikasinya gini. Ketika kita sekarang kan temperatur alam semesta ini, Mas, ada sisanya ya, kita udah pernah discuss namanya cosmic microwave background. Itu temperaturnya sekitar 2,7 Kelvin gitu. Tapi pada saat universe lahir, Big Bang, pasca setelah Big Bang, itu sebenarnya keempat gaya ini menyatu, Mas. Jadi empat pembawa gaya ini, foton, W+, W-, dan Z boson, dan semua pembawa gaya yang termasuk nuklir kuat itu sebenarnya di awal itu menyatu, tapi pada saat temperaturnya itu sangat-sangat tinggi, pada saat energi alam semesta masih terkonsentrasi di titik yang sangat kecil, waktu alam semesta masih sangat-sangat muda. Nah, ketika alam semesta pasca Big Bang mengembang, kemudian cooling down, nah jadi ada istilah simetrinya, yang tadinya satu gaya itu jadi pecah-pecah jadi gaya-gaya 4 interaksi yang kita kenal seperti saat ini, Mas. Jadi elektroweak ini, unifikasi elektroweak ini memang jelas tidak teramati dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini diprediksi harus eksis ketika alam semesta masih sangat muda gitu. Bahwa keempat pembawa gaya foton W+, W-, dan Z boson ini sebenarnya manifestasi dari satu gaya tunggal yang eksis ketika alam semesta masih sangat muda gitu. Oke. Gitu, Mas. Oke. Berarti kalau saya nggak salah nangkep nih, Mas Sul ya, memang pada kondisi tertentu ini dua gaya ini, kita ambil contoh adalah elektromagnetisme dan juga nuklir lemah ini pernah menjadi satu dalam tanda kutip, Mas Sul ya. Itu menjadi betul. Satu daya pada waktu mungkin beberapa saat setelah Big Bang saat itu kayak gitu ya. Jadi dalam kondisi tertentu ini berarti kan dua gaya ini sebenarnya satu sebelumnya gitu ya. Nah, betul. Pemikiran saya adalah oleh karena seperti tadi Mas Sul katakan di awal tadi bahwa apa istilahnya itu aspirasi ya, atau perjuangan fisika itu selalu mencoba menemukan satu teori atau formula yang sederhana untuk menjelaskan segala sesuatunya ini, atau ada fisikawan juga menyebutnya itu God equation ya. Itu apakah ini juga memberikan rujukan, Mas Sul, terhadap usaha ke arah sana? Karena ini kan memang udah terbukti gitu ya, bahwa dalam kondisi tertentu ini dua interaksi dasarnya ternyata asalnya dari sama. Nah, ini terhadap usaha untuk unifikasi ya, GUT ya istilahnya Mas Sul ya. Grand Unified Theory ini apa dampaknya terhadap ke arah sana? Apakah memang kita ngomong ya mulai gravitasi atau nuklir kuat ini memang mungkin dalam kondisi tertentu memang berasal dari hal yang sama gitu, Mas Sul? Saya mungkin bahasa yang paling tepat adalah spekulasinya ke arah sana, Mas. Jadi kalau kita bicara 4 gaya fundamental, elektromagnetik, weak interaction ini sudah bisa disatukan dalam namanya electroweak theory. Nah, dengan strong interaction ketika akan disatukan ini namanya grand unified theory. Apakah grand unified theory sudah eksis? Jawabannya belum, Mas. Jadi usaha ke arah sana banyak dengan string teori berbagai versinya itu banyak gitu. Tapi maksud saya belum eksis itu adalah sesuatu yang sudah proven secara eksperimen, sesuatu yang sudah dianggap this is existing theory yang kita yakin betul gitu. Jadi Grand Unified Theory itu sebenarnya nama teori yang saat ini belum established, dalam artian
ada beberapa versi teori, tapi statusnya masih teori, masih belum ada orang yang mendapatkan hadiah Nobel gara-gara Grand Unified Theory gitu. Nah, ini yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, kalau misalkan tiga ini disatukan dalam Grand Unified Theory, masih menyisakan satu, apa itu gravitasi. Nah, kalau ini sudah disatukan, muncullah istilah Theory of Everything. Nah, Grand Unified Theory aja belum, apalagi Theory of Everything itu masih jauh dari belum, Mas. But again, modelnya banyak gitu. Jadi effortnya betul, effortnya tentu saja menginspirasi ya. Sayangnya kan gini, tantangan terbesarnya itu adalah mengawinkan kuantum teori dengan gravitasi. Karena yang tadi kalau kita berbicara particle physics, berbicara electromagnetic theory, weak theory, nuklir kuat, itu basis kuantumnya harus ini kan, harus ada gitu. Semua harus nurut kuantum dan semua harus nurut special relativity. Special relativity. Nah, kuantum dan special relativity itu sudah bisa disatukan, namanya quantum field theory. Tapi gravitasi itu general relativity, Mas. Itu berbicara tentang ruang waktu kan, ada ruang waktu yang melengkung, kemudian ruang waktu yang mengembang segala macam. Nah, ini yang sampai sekarang labelnya udah ada, namanya quantum gravity. Tapi again, itu sendiri masih belum established. Saya nggak tahu. Dan ini sebenarnya mimpinya Einstein. Einstein dari kapan dari mungkin hampir 100 tahun yang lalu sudah mengidam-idamkan adanya theory of everything, tapi ya masih belum. Nah, ini the last species is the gravitation. Itu nggak tahu kapan ada yang bisa membangun establish itu, Mas. Jadi masih jauh sih, jalan masih panjang. Kembali ke electroweak tadi, Mas. Ini apakah memang sudah bisa dibuktikan, dalam artian sudah bisa direkonstruksikan, Mas, di salah satu fasilitas di bumi ini mengenai ini kan katanya tadi kan kondisi tertentu setelah Big Bang kan, Mas, ya, waktu saat nuklir lemah dan juga elektromagnetisme itu menjadi satu. Apakah ini sudah bisa direplika di salah satu fasilitas di teknologi kita saat ini, atau ini masih teori aja? Jadi gini, Mas, kalau untuk bisa mengakui sebuah teori itu betul atau tidak, itu kan ada dua ya. Yang pertama memang benar-benar membuktikan teorinya sendiri, atau yang kedua membuktikan implikasi dari teorinya. Nah, kalau unifikasinya sendiri itu sampai saat ini belum ada akselerator yang mampu meng-create benar-benar kondisi pasca Big Bang itu. Ketika semuanya unified itu belum ada. Tapi makanya kenapa akhirnya orang menerima, kenapa akhirnya 3 orang ini, Glasgow, Stephen Weinberg dan Abdus Salam dapat Nobel, yang dibuktikan adalah implikasi dari teorinya. Nah, apa implikasinya? Jadi ketika orang membuat teori, 3 orang ini, kemudian implikasinya adalah oke, dulu ini bersatu, kemudian pecah. Jadi 4 kan ya, ada foton, ada W+, ada W-, ada Z boson kan. Nah, ketika mereka mencetuskan teorinya, ini belum ditemukan. Dan ada satu lagi konsekuensinya adalah keberadaan Higgs boson. Jadi konsekuensi dari teori ini adalah keberadaan foton yang oke lah, kalau foton udah jelas tahu ya, keberadaan W+, W-, Z boson, dan konsekuensinya adalah kemunculan Higgs boson. Nah, implikasi dari teori ini yang meramalkan keberadaan partikel ini, masanya sekian segala macam, itu yang ditemukan semuanya. Makanya orang oke, teori ini benar, meskipun tentu saja kita belum bisa merecreate kondisi pasca Big Bang. Akselerator kita belum se-powerful itu untuk merecreate pasca Big Bang. Tapi implikasinya yang ternyata sudah terbukti. Oke, Mas Sul. Terima kasih, Mas Sul. Kita berbicara saat ini di episode ini mengenai electroweak, kemudian kita menjalan mengenai karena electroweak membutuhkan kondisi khusus ya pada waktu itu, dan itu secara teori terjadi beberapa saat setelah Big Bang. Kita kembali lagi membahas Big Bang dan kemudian juga mengenai usaha dari fisikawan dunia untuk bisa memperoleh atau membangun ya
GUT, Grand Unified Theory, seperti dari Mas Sul sampaikan tadi. Terima kasih atas penjelasannya Mas Sul. Kita memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Electroweek. Dan kita berharap Mas Sul tetap mau masuk di episode-episode berikutnya. Kita akan membahas mengenai topik-topik yang menarik mengenai theoretical fisika dan juga pop culture ya, yang terkait dengan teknologi yang modern yang mungkin bisa dijelaskan secara fisika. Terima kasih Mas Sul, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas ya.